Dan itulah Allah kasih menang, masih dimuliakan karena Allah Prabowo memuliakan fakir miskin. Jadi jangan sekali-kali Prabowo tidak amanah. Allah yang kasih kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, Allah juga yang cabut kekuasaan itu dari siapa yang dikehendaki. Allah muliakan, Allah juga yang hinakan. Justru saya menganjurkan batalkan program mengampuni koruptor. Saya yakin Prabowo masih ditolong oleh Allah karena Prabowo punya program gratis makan kepada fakir miskin. Ini sesuai ara'aitallazi yukadzibu bidin, kata Allah. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Mereka tidak beri makan kepada orang miskin, tidak menolong. Nah, Prabowo menolong. Mungkin dengan program ngasih makan orang miskin pada berdoa, ya Allah, itulah menangnya. Di sini saya kritik Anies, menilai Prabowo 11 dari 100. Artinya kalau dari 10 1,1. Itu kan berarti blow on betul itu. Saya kritik Anies, dia adik saya. Anda keterlaluan itu. Saya juga suka ngeritik. Jadi bukan tapi senangnya angkat telur, ngeritik malah nggak mau. Kita bantu. Padahal itu hebat Prabowo tuh, bisa beri makan orang se-Indonesia loh, ratusan juta, triliunan uang harus keluar. Gimana mikirnya coba? Dan itulah Allah kasih menang, masih dimuliakan karena Allah Prabowo memuliakan fakir miskin. Jadi jangan sekali-kali Prabowo tidak amanah. Saya dengar program makan siang mau dibatalin, Bapak saya nggak tahu deh. Tolong klarifikasi, harus jalan tuh, jangan nanti kau batalkan ini, dicabut kekuasaannya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanji'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang kasih kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, Allah juga yang cabut kekuasaan itu dari siapa yang dikehendaki. Allah muliakan, Allah juga yang hinakan si pejabat itu kalau dia tidak amanah, tidak sidik, tidak fatonah, tidak tabligh sebagaimana Rasulullah. Langsung dihinakan oleh Allah. Lihat terakhir siapa? Si Bashar Assad itu, anaknya si Hafiz Assad. Karena tahun 1971 Suriah dikuasai oleh partai Baath, komunis ini. Kemudian bapaknya meninggal, turunin sama anak si Baath. Kurang lebih berapa tahun tuh dia berkuasa sampai tahun ini. Dihinakan, kabur dari negaranya. Bayangkan tuh. Jangan ini terjadi kepada Prabowo. Anda lagi berkuasa. Saya hanya menyampaikan, nggak suka ya nggak apa-apa. Aku berarti nggak suka Quran, nggak suka sejarah. Padahal Prabowo waktu bicara di Muhammadiyah mana tuh, NTT apa di mana tuh, sangat top pidatonya, memuji sistem khilafah, ya, memuji kepemimpinan dalam Islam itu. Dan jangan lupa 1300 tahun Islam leading, tumbangnya di 1924 tanggal 3 Maret itu loh, di Sultan Turki itu. Nah sekarang udah 100 tahun ini mungkin kebangkitan 2024 ini, dan Allah udah kasih kepada Prabowo, jangan hianati lagi. Kita dukung betul-betul. Jangan sampai batal itu. Jangan sampai batal itu. Nanti ada yang musuh dalam selimut itu, batalin. Padahal untuk memperburuk citra Prabowo. Presiden. Justru saya menganjurkan batalkan program mengampuni koruptor. Teruskan tuh kejar sampai Antartika, teruskan sampai ke padang pasir. Padahal kagak ada yang lari ke sana juga, nggak ada tuh. Atau dia kurang penyidik kali Bang. Dia kaburnya banyak ke Singapura karena Singapura nggak ada ekstradisi. Bagaimana, kan dekat Singapura, kok nggak berani dikejar juga? Ke Antartika katanya mau dikejar, Singapura banyaknya itu, Swiss.
Di BRI. BRI. Di Mandiri. Kalian semua bukan orang Yahudi, karena orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang apa saja Indonesia. Tapi kelakuan Yahudi, kalianlah Yahudi sesungguhnya. Quran. Siapa yang membantah saya? Silakan pakai ayatnya mana. Oleh karena itu, dengan hormat, Prabowo Subianto jangan salah paham, atau pahamnya salah sehingga menilai TPW ini mengganggu. Enggak, kita nih bantu Anda. Anda Presiden Republik Indonesia, artinya presiden saya juga. Jokowi juga begitu, saya bantu, saya ingin diklarifikasi. 10 tahun dia ijazahnya palsu, artinya presiden ilegal dia itu. Karena untuk jadi presiden harus ijazahnya asli. Ada di pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan pilpres. Jadi saya berdasar hukum, bukan kumaha aing cek Sunda mah. Bukan maunya gua aja. Oleh karena itu, siapapun yang mendengar ini mau memanfaatkan, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Karena ini pasti banyak manfaatnya. Karena yang saya sampaikan Al-Quran. Siapapun yang menggunakan ini, silakanlah gunakan. Jadi saya digunakan sama orang, enggak apa-apa lah, gunakan aja. Ibadah kita. Ibadah kita. Manfaatkanlah. Ya. Jadi karena itu para pejabat di negeri ini jangan lu kayak Yahudi, ya, makan yang haram, senang permusuhan, dan senang berlomba dalam dosa. Al-Maidah 62-63. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.